Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMK PGRI Bandung. Perkenalkan, nama saya Sri, itu panggilan dinasnya atau panggilan formal, tapi kalau lebih akrabnya boleh panggil saya Enci. Oke, nah selamat datang di YouTube channel SMK PGRI Bandung. Akhirnya YouTube channel ini tayang juga dengan episode pertama, yaitu podcast. Mungkin nantinya akan ada konten-konten menarik yang lainnya, tidak hanya membahas seputar dunia pendidikan aja, tapi masih banyak yang lainnya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe, komen, like, dan share ke semua media sosial kamu. Kalau perlu ditekan juga tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan video-video menarik dari kita. Oke, di podcast pertama ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu dari Kakomli OTKP. Nah, Kakomli OTKP itu apa? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, kita kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Leli. Selamat pagi, Ibu Leli. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Iya. Selamat pagi sih. Pokoknya bingung sih selamat pagi. Ya udah. Ya mungkin nanti kalian bisa nontonnya pagi, siang, sore atau malam ya. Tapi di sini pagi-pagi. Aduh. Oke. Nah, Ibu Leli, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu di sini. Terima kasih sudah hadir di podcast pertama di SMK PGRI Kota Bandung ini. Saya mau nanya-nanya mengenai OTKP. OTKP itu kepanjangannya apa sih Bu? OTKP itu adalah singkatan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Perkantoran. Kalau nggak salah dulu mah namanya bukan OTKP ya. Dulu administrasi perkantoran. Dulu singkatannya AP. Kalau sekarang jadi OTKP, otomatisasi, tata kelola dan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Karena sekarang perkantoran itu serba otomatis, jadi sekarang dirubah menjadi otomatisasi. Otomatisasi. Oke. Untuk peluang kerja dari siswa yang lulusan OTKP ini kemana aja sih Bu biasanya? Peluang kerja sebenarnya kalau yang namanya peluang kerja itu luas. Ya. Jadi apalagi kalau perkantoran. Jadi kalau perkantoran sebenarnya dikhususkan untuk dunia perkantoran gitu ya. Jadi siswa itu dikhususkan belajar bagaimana sih bekerja di kantor. Akan tetapi sebenarnya luas gitu ya, mau kemana pun bisa jadi gitu ya. Tapi kalau speknya yang pertama mungkin menjadi staf. Kalau untuk SMK, staf administrasi kantor, bisa juga untuk front office, lalu juga bisa juga untuk di bagian humas. Kalau misalnya EO, event organizer, banyak sih sebenarnya. Kalau mau ini gitu ya, untuk administrasi juga bisa. Oke. Kalau SMK nih, kan perbedaan antara SMK dengan SMA itu, kalau SMA itu nggak ada jurusannya, paling cuma IPA IPS aja gitu ya. Dan kalau SMK kan biasanya di akhirnya tuh ada sertifikat juga ya, sertifikat skill gitu ya, yang nanti ya keahlian yang nanti bisa mereka pakai untuk ke dunia kerja gitu. Tapi kan nggak semua lulusan SMK itu kerja ya Ibu ya. Pasti juga ada yang melanjutkan ke dunia pendidikan lebih tinggi lagi, universitas gitu misalnya. Nah biasanya peluang kuliah dari yang lulusan OTKP itu bisa ngambil jurusan apa aja sih Bu? Banyak sih, rata-rata lebih ke manajemen bisnis, bisnis administrasi, bisnis manajemen, lalu juga ke keguruan juga bisa, ekonomi gitu ya. Keguruan, oh gitu. Mungkin nanti balik lagi ngajar di sekolah mungkin ya. Di sekolah juga bisa, di kantor juga bisa, bebas. Justru kalau misalnya kuliah lagi itu jadi skillnya jadi lebih bertambah dan jenjang karir juga lebih meningkat. Kalau misalnya kita kuliah lagi mengambil, misalnya sekarang kita ngambil OTKP nih perkantoran. Maaf sedikit. Ambil OTKP perkantoran. Nah pada saat kuliah mengambil manajemen gitu ya misalnya, nah itu lebih jenjang karirnya lebih bagus lagi. Berarti dari SMK itu bisa langsung kerja juga dengan sertifikat skillnya, tapi bisa juga kuliah, terus setelah kuliah kerjanya bisa di perkantoran, bisa juga ngajar di sekolah yang SMK yang ada jurusan OTKP-nya gitu ya. Wah, enak banget tuh ya buat teman-teman yang sekarang kuliah ya sekolahnya jurusan OTKP, kalian bisa langsung kerja. Tapi kalau lulusan SMK ini biasanya yang pengalaman yang alumni sini
udah pada kerja di mana yang sesuai dengan jurusan? Ada yang di administrasi, ada juga di perkantoran, tapi malah juga banyak yang di permasaran. Oh gitu. Ada gitu, karena Soalnya ada administrasi juga sih ya sebenarnya. Permasalahan juga diajarkan bagaimana cara bernegosiasi juga ada gitu ya. Bagaimana cara menghadapi menghadapi tamu persepsionis. Jadi resepsionis bisa ya. Ya bisanya menawarkan barang tuh maksudnya melayani pelanggan gitu kan, melayani teman sejawat dan sebagainya juga ada diajarkan, ada di pelajaran di humas itu gitu. Hubungan Jadi masyarakat bagaimana ya. hubungan masyarakat, bagaimana hubungan antara dia dengan orang lain juga diajarkan. Jadi sebenarnya luas sekali sih. Etika kepegawaian. Oh iya saya tahu itu. Etika bisnis juga ada ada. Situ. Dan juga bukan hanya tentang perkantoran aja, kalau di SMK ya khususnya OTKP dan lainnya juga diajarkan kewirausahaan. Jadi pada saat anak-anak itu lulus itu tidak hanya harus bekerja pada orang lain, siapa tahu dia juga bisa berwirausaha menciptakan sendiri, lapangan kerja sendiri. Jadi dia jadi pengusaha sendiri dan mungkin skillnya, keahliannya dia itu bisa diaplikasikan di tempat dia berusaha gitu ya. Luas juga ya Ibu ya, ternyata dari OTKP bisa bisa ngajar juga bisa, terus langsung kerja di bagian administrasi juga bisa. Oke, nah sekarang di SMK PGRI Bandung ini untuk khususnya yang jurusan OTKP ada kegiatan apa lagi sih Bu selain pembelajaran pada umumnya di kelas? Untuk pembelajaran itu kan bukan hanya teori, namanya juga keahlian ya. Misalnya teori terus kan pasti bosan. SMA itu teori banyak gitu. Tapi kalau di SMK itu pasti ada keahliannya praktek pastinya gitu ya, kantoran misalnya bagaimana bekerja di kantor itu dengan menghadapi komputer gitu ya. Diajarkan juga gimana misalnya office-nya gitu ya, mengelola office-nya, mengelola data juga dan lain sebagainya. Lalu juga misalnya kan di kantor ada bagaimana kita menghadapi mesin kantor, contoh fotokopi, belajar bagaimana fotokopi, printer, konveksi mal dan lain sebagainya. Nah itu jadi yang dipelajari bagaimana mempraktekkan menangani mesin-mesin kantor. Nah, yang kedua juga ada praktek bagaimana menghadapi orang lain, yaitu tadi di humas tadi. Lalu belajar juga bagaimana mengelola administrasi, misalnya sarana dan prasarana. Lalu bagaimana juga mengarsipkan, kan namanya di kantor kan pasti ada arsip-arsipan gitu ya, surat menyurat. Nah itu bagaimana siswa itu bisa mengarsipkan dokumen-dokumen secara rapi, secara sesuai dengan sistem yang diajarkan. Juga, nah kan tadi dokumen diarsipkan. Sebelum diarsipkan kan siswa membuat dokumen dulu kan, jadi membuat surat-surat gitu ya. Jadi bagaimana siswa juga diajarkan bagaimana membuat surat-surat yang baik gitu ya, surat keluar, surat masuk, pengelolaannya seperti apa. Nah itu dipraktekkan juga gitu. Jadi banyak sekali hal yang dipraktekkan. Ada tadi kalau misalnya di kelas 10, kalau di kelas 10 itu kan belajar kearsipan ya. Nah itu belajar bagaimana cara mengarsipkan, lalu teknologi perkantoran, bagaimana mengelola mesin-mesin kantor. Nah, nanti meningkat di kelas 11 dan kelas 12 bagaimana mengelola sarana prasarana yang ada di kantor, lalu keuangan juga diajarkan, bukan hanya di akuntansi. Gitu ya. Jadi keuangan, jadi anak-anak pun secara dasar dia tahu gimana mengelola keuangan yang ada di kantor gitu, walaupun tidak dalam skala besar seperti kompetensi akuntansi, tapi setidaknya anak-anak tahu dasarnya seperti apa, bagaimana mengelola keuangan itu. Kayak petty cash saya pernah dengar tuh. Petty cash itu kas kecil. Kas kecil itu juga gitu. Diajarkan bagaimana mengelola perhitungannya seperti apa. Soalnya kan ya di mana yang namanya petty cash itu biasanya dikelola oleh sekretaris atau staf administrasi. Nah, otomatis harus bisa gitu. Kalau misalnya nanti dia bekerja di kantor atau misalnya dia bekerja sendiri juga dia bisa mengelola sendiri bagaimana keuangan itu. Ya jadi terstruktur ya Bu ya, kayak surat yang masuk, surat yang keluar gitu. Sekalian saya mau nanya, kira-kira anak-anak tuh ada kegiatan kunjungan industri nggak? Ada. Nah itu pernah kemana Bu? Ke kunjungan industri, pernah ke PT ABC, lalu juga ke Ancol tuh PT Jaya Ancol ya kalau nggak salah. Banyak sih kalau misalnya ini. Ke Andri pernah nggak Bu? Arsip Nasional. Itu yang ingin saya. Ayo kita ke sana. Dekat lagi ada deket di Caringin.
Oh di Caringin, Kalau enggak misalnya ada yang di Jakarta. di Jakarta itu pusat ya. Pusatnya. Kalau misalnya, Oh di sini ada kalau ya? yang dekat ada Oh di ada daerah di di sini. Bandung Saya baru gitu ya, tahu. daerah. Soalnya Iya. dulu waktu pengalaman saya Arsip ngajar daerah juga. tuh kalau dia di Oh di sini arsip daerah. Waktu itu waktu saya masih ngajar juga di salah satu sekolah lain, pernah kita kunjungan dosennya ke Andri tuh hampir udah 3 kali gitu ya kalau nggak salah. Itu kenapa sih Bu ruangan arsip tuh harus dingin? ruangan AC Arsip harus dingin. ruangan arsip harus dingin. Oh, ruangan arsip harus dingin. Ya ini kan untuk mengatur suhu kelembaban daripada Kertas-kertasnya gitu. bahkan Oh, arsip nggak semua kertas iya juga kan, sih. ada yang apa sih? Yang kertas-kertas itu kan ada yang cepat rusak gitu kan. Jadi harus diatur sih suhunya gitu Oh, supaya tidak gitu. cepat rusak. Iya, pengalaman saya juga waktu pas pernah jadi apa sih pembimbing prakerin, siswanya tuh ada yang nanya gitu ke saya, Bu, saya disuruh apa tuh namanya kerja di ruangan arsip, gak kuat dingin banget, kenapa ya, katanya gitu kan pertanyaannya. Oh ternyata memang supaya bisa mengatur suhu, supaya barang-barang yang ada di sana itu nggak lembab gitu ya. Cepat rusak lah misalnya. Kan masih suka ada ini ya. Ya misalnya kalau terlalu panas gimana, kalau atau ada binatang atau gimana. Jadi diatur suhunya supaya tidak terjadi kerusakan di dokumen-dokumen tersebut. Arsipnya nggak semua berbentuk kertas kan ya? Nggak semua arsip. Arsip itu kan bisa berbentuk digital, gitu ya, bisa berbentuk kertas, bisa juga berbentuk kaset dan lain sebagainya. Oh iya. Gitu. Oh jadi itulah alasannya. Kalau di komputer juga arsip. Iya benar. Iya. Jadi itu alasannya kenapa ruangan arsip itu dingin supaya bisa menjaga Suhu. Barang-barang yang di sana tuh supaya tetap terawat awet gitu ya. Jadi ruangannya itu harus dingin gitu. Nah, kan Ibu mengajar OTKP nih. Sebelum di SMK PGRI Bandung itu apa pernah mengajar di tempat lain? Mungkin bisa diceritakan pengalaman mengajar Ibu sebelum di SMK PGRI sampai ke SMK PGRI. Kalau saya dulu mulai mengajar itu tahun 2000. Tahun 2000. Jadi wah, sudah senior ya? Yang lalu, gitu sudah ya. sertifikasi kah? Alhamdulillah. Semoga nular, amin. Amin. Ya. Ya. Dari tahun 2000 saya sudah mengajar. Kebetulan saya kan lulus tahun 99. Kebetulan saya mengajar di SMK Pasundan di Cimahi. SMK Pasundan Putra di Cimahi. Nah di sana dulu belum ada administrator kantoran dan OTKP sih. OTKP sebenarnya dulu masih jurusan sekretaris. Nah kebetulan di sana pada saat saya ngelamar di sana mereka membutuhkan tenaga pengajar untuk mengetik. Padahal saya iya, soalnya ada mengetik cepat ya. Bukan lulusan dari perkantoran, saya lulusan akuntansi. Akuntansi, gitu ya. gitu. Tapi kebetulan punya basic pada saat SMP SMA tuh belajar mengetik 10 jari. Dan alhamdulillahnya saya disiplin gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi ya saya terima deh ya, misalnya yang mengetik alhamdulillah saya bisa gitu ya, saya amalkan ilmu saya gitu kan, apa salahnya. Lalu juga tentang mengajarkan selain akuntansi juga ada, karena ada jurusan akuntansi juga, ada jurusan sekretaris, jadi saya bercabang gitu ya. Jadi saya selain mengajarkan akuntansi, saya mengajarkan mengetik gitu ya, saya juga mengajarkan surat menyurat, yaitu di Pasundan Putra. Lalu setelah itu merambah ke Pajajaran, SMK Pajajaran, di sana juga Mapus saya dikit lagi deket. Pajajaran, di sana gitu. Juga saya mengajar di sekretaris juga. Oh iya. Nah, kebetulan semua tingkatan saya masukin, SMP, SMA, SMK saya ambil di situ gitu. Karena butuh ada guru ekonomi juga, guru ini karena banyak merangkap ya, banyak merangkap. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2001 2002. Oh. Ya merangkap karena banyak dibutuhkan. Pada saat itu muridnya lagi banyak gitu. Oh, lagi banyak. Gitu. Jadi apalagi SMA zaman dulu tuh banyak sekali. Beda dengan sekarang gitu ya. SMK belum terlalu banyak seperti SMK itu. belum terlalu banyak, SMA yang banyak justru bisa ini ya. Jadi ekonomi juga dibutuhkan. Akhirnya ya kebetulan waktu itu saya menggantikan guru yang mau keluar. Jadi setidaknya saya mengcover semua pelajaran yang dia pegang gitu ya. Akhirnya lama kelamaan kesini saya lebih condong ke SMK-nya. Oh iya. Nah, karena ya mungkin tenaga saya nggak kuat, saya lepas aja SMP, SMA. Lalu setelah itu saya ngambil di SMK-nya. Nah, setelah dari sekretaris itu akhirnya berubah jadi administrator perkantoran. Setelah itu baru TKP gitu. Jadi dan tadinya juga tidak hanya ATKP sih, saya pelajarannya ada kewirausahaan juga. Saya belajar
ya macam-macam lah, multi skill insya Allah. Iya. Berarti Bu Leli itu benar-benar multi talent ya. Multi talentan. Multi talentan. Oh, ibu-ibu banget. berarti sekarang Ibu masih ngajar di tempat lain nggak atau hanya sekarang di sini Kalau aja? sekarang insya Allah saya ngambil di SMK PGRI. Hanya di SMK. Berarti di SMK PGRI udah berapa tahun, Bu? Di SMK PGRI saya dari tahun 2016. 2016. Kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Udah pikun mungkin udah tua. Enggak, Ibu Leli belum tua kok. 2016 jadi berapa tahun nih? Sampai 4 tahun 5 tahunan ya. Iya. 2016. Berarti sekarang Ibu udah GTY di Insya PGRI ya? Allah, iya. Udah GTY di Karena ya kalau PGRI. sertifikasi harus gitu ya. Betul. Kebetulan waktu itu ambil sertifikasinya di Pajajaran, pindah ke sini karena terlalu jauh gitu. Berarti di Pajajaran udah nggak mungkin ada nih yang nonton yang pernah diajarin sama Bu Leli, boleh say hi Bu. Nah, tapi kita justru butuh ya Bu sharing dengan guru-guru yang sudah berpengalaman supaya kitanya juga jadi nambah gitu ilmunya. Ya kita juga tetap harus belajar dari yang muda-muda. Soalnya kan zaman berubah ya. Jadi ya kita sharing lah, saling sharing. Bagi ilmu gitu ya. Karena mungkin ilmu yang dulu dengan ilmu yang sekarang berbeda gitu ya. Itu aja. Oh iya, kayak sekarang aja anak-anak kecil itu ibaratnya mereka tuh udah pinter teknologi dibandingkan kita ya. Sama lah dengan ini. Jadi kita saling gitu ya, saling berbagi pengalaman, saling sharing. Kita harus bisa ngikutin zaman. Iya benar. Saya juga kalau ke anak-anak juga kan suka pengen bilang kalau yuk di kelas kita belajarlah serius gitu ya, tapi santai. Tapi kalau lagi di luar kelas ya kita anggap aja teman gitulah, teman sebaya gitu, kita ngobrol di luar jam pembelajaran. Santai aja gitu supaya anak-anaknya itu nggak kaku gitu ya. Santai boleh tapi respect tetap ada. Ya itu dia, tetap harus tahu ada etika. Rasa menghargai, rasa menghormati. Iya gitu. Betul seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih yang diharapkan oleh Ibu pribadi kepada siswa-siswi jurusan OTKP khususnya, boleh disampaikan? Ya, saya ingin agar OTKP khususnya dan siswa-siswi SMK PGRI pada umumnya itu bisa menerapkan ilmunya itu bisa lebih baik nanti pada saat nanti di dunia kerja, itu aja, dan lebih sukses lagi dan akan lebih baik lagi, bisa meniti karir dengan di jenjang karir, bisa melanjutkan pendidikannya, jadi jangan hanya stuck kerja habis lulus itu langsung kerja gitu ya. Boleh kerja tapi setidaknya melanjutkan pendidikan supaya jenjang karir kalian lebih meningkat lagi gitu. Kalau ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan lebih bagus lagi, kalau kalian punya modal, jangan hanya menggantungkan pekerjaan dari orang lain, tapi ciptakanlah lapangan kerja sendiri itu. Iya betul. Ya jadi kalau soalnya saya ada pengalaman tuh siswa, dia tuh pengen kuliah, tapi itu terkendala ekonomi gitu ya. Jadi akhirnya karena memang anaknya kalau dibilang ambisius tuh terlalu gimana gitu ya, optimis, dianya tuh optimis gitu kalau dia tuh bisa gitu ya kuliah gitu kan. Akhirnya dia kerja setahun 2 tahun, udah kuliah mah gak ada kata terlambat ya Ibu ya. Mau umur berapapun juga kalau memang mau belajar ya dia sambil kuliah sambil kerja sampai akhirnya sekarang dia udah lulus dan jabatannya tuh naik gitu loh, jadinya kan enak juga gitu ya. Makanya kalau ada kesempatan kuliah lebih baik diteruskan pendidikannya. Jangan gitu. Pernah ada kata tidak bisa. Dan gak ada kata terlambat gitu ya. Gak ada kata terlambat untuk pendidikan. Sekarang banyak kok instansi-instansi pendidikan yang membuka beasiswa gratis, apalagi kalau yang punya KIP itu bisa melanjutkan kuliah gitu ya. Jadi jangan patah semangat, terus saya nggak punya biaya. Itu pengalaman saya dulu loh gitu ya. Saya bukan dari kalangan atas gitu ya. Saya juga pada saat saya mau pada saat saya mau lulus bingung gitu ya. Orang tua saya juga kurang mampu gitu. Tapi insya Allah dengan ada niat kita mau berusaha, insya Allah ada jalan pasti, insya Allah. Oh iya. Oh sama satu lagi pertanyaan terakhir. Kan tadi ada prakerin ya, ada prakerin. SMK PGRI itu bekerja sama dengan instansi mana aja Bu? Oh instansi. Ketinggalan. Prakerin mungkin ada yang kurang tahu apa itu prakerin. Prakerin kerja industri. Jadi bukan hanya praktek di sekolah saja. Nah nanti pada saat masih di pembelajaran juga gitu ya. Kalau SMK itu pasti ada praktek kerja di dunia industri, di mana ilmu yang didapatkan itu nanti bisa nggak diterapkan di dunia kerja industri, nanti disamakan gitu ya. Nah nanti
kita suka bekerja samanya biasanya dengan PT Pos Indonesia. Oh iya. Lalu juga di gedung DPRD suka juga bekerja sama di sana. Lalu juga di BPUPTKI. Lalu ada juga dinas-dinas terkait, pokoknya banyak sekali. Kalau misalnya prakerin itu biasanya kalau sebelum saat pandemi ya. Terus sebelum saat pandemi itu biasanya anak-anak dilatih untuk mencari tempat untuk dia prakerin gitu ya. Jadi ada beberapa instansi juga yang mungkin di luar tadi yang saya sebutkan gitu. Ada dinas-dinas terkait lah, ada yang lupa lagi di Samsat. Tadi yang Dispenda dan BPUPTKI juga. Oh, di situ. Jadi sebelum pandemi mah justru anak-anak yang berusaha mencari terlebih dahulu gitu ya. Ada yang dicarikan, ada yang mencari gitu. Oh, gitu. Misalnya kan ada cuma terbatas ya, tidak semua anak langsung breng gitu ke tempat itu, tapi hanya beberapa menerima, hanya 3 orang gitu, 4 orang, jadi tidak semuanya, jadi dibagi-bagi tempatnya di situ. Oh iya, berarti kalau sekarang nih pas lagi pandemi prakerinnya gimana Ibu? Kalau kemarin karena prakerin banyak yang tidak menerima anak-anak gitu ya, karena takut gitu ya. Kita aja kan kerjanya work from home gitu ya, gimana anak-anak masa disuruh disebar gitu kan. Akhirnya ya kita bekerja sama dengan pihak ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia. ISI, ya. Jadi anak-anak prakerinnya secara online. Jadi ada anak-anak diberi tugas oleh Ikatan Sekretaris Indonesia untuk dikerjakan. Nah itu jadi pekerjaannya hampir sama lah dengan dunia pekerjaan juga, dan disamakan dengan kurikulum yang ada di sekolah itu. Oh jadi online, tapi udah selesai Bu prakerinnya? Alhamdulillah sudah selesai kemarin Agustus ya. Oh iya, berarti nanti juga kalau ada UKK Ujikom juga dari ISI? UKK juga dari ISI. Kita bekerja sama dengan ISI, kebetulan ya dunia kerjanya hampir sama dengan materi pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Oh gitu. Iya. Berarti nanti juga walaupun tapi udah ngalamin pandemi kemarin pas Ujikom dengan ISI gimana Ibu? Sama online juga. Oh sama online juga gitu ya. Jadi anak-anak dikasih tugas, nanti anak-anak juga mengirim secara online gitu. Oh gitu. Toh pekerjaan juga sekarang online ya. Jadi hampir sama aja gitu. Kalau misalnya kerja di kantor juga dibagi-bagi waktunya ya. Kan rapat juga secara online gitu kan. Jadi ya nggak beda jauh lah kalau misalnya ini kerja secara online dan misalnya prakerin secara online gitu. Iya benar. Sama aja. Gitu. Berarti lancar ya kemarin ya, nggak ada kendala. Ada. Oh iya, penting teknologinya ada. Didukung dengan teknologi. Mungkin yang sekarang kekurangannya mungkin kalau anak-anak itu ya masalah itunya gadgetnya itu. Gadgetnya. Gitu ya. Ada yang tidak punya atau misalnya masalah kuota dan lain sebagainya, tapi insya Allah nanti kita bisa ditangani misalnya dengan misalnya ke sekolah atau gimana gitu kalau misalnya masalah kuota nanti dibicarakan biasanya kalau misalnya masalah seperti itu. Iya, jadi segala sesuatunya juga pasti ada jalan keluarnya ya Bu ya. Oke, tadi udah banyak banget ngobrol-ngobrol dengan Ibu Lely terkait OTKP, apa sih OTKP, terus peluang kerja, kemudian peluang kuliah kalian nih nanti yang udah lulus dari sini. Mungkin ada nih alumni yang nonton nih, boleh komen ya di bawah. Kalian sekarang udah kerja di mana, atau kalian sekarang lagi kuliah di mana gitu kan? Atau kalian mungkin sudah menciptakan usaha ya, menciptakan. Mungkin ada yang jadi bos, itu jangan lupa sama kita. Iya, nanti kalau jadi bos misalkan makanan boleh endorse di sini masih kosong, minuman atau apa. Pokoknya siapapun dari alumni yang mungkin berkenan untuk nanti datang ke sini, kita ajak ngobrol-ngobrol ya dari semua jurusan. Oh, saya belum kasih tahu ya kalau di SMK PGRI itu jurusannya ada apa aja. Ada 4 ya Bu ya di sini tuh. Yang pertama itu emang ada OTKP di sini ya. Ada OTKP. Kemudian yang kedua ada bisnis daring dan pemasaran. Nanti kita ngobrol juga dengan Kak Komlinya. Kemudian ada multimedia. Dan yang terakhir ada perbankan syariah. Nanti satu persatu kita akan ngobrol dengan para kakomlinya di podcast ini. Oke, kalau seperti itu alhamdulillah kita udah ngobrol cukup banyak. Terima kasih waktunya Bu Lely sudah menyempatkan hadir di sini. Nanti akan tayang di YouTube channel SMK PGRI Bandung. Sebenarnya kontennya itu nanti banyak ya Ibu. Mungkin bisa juga nanti jadi wadah kreasi anak-anak SMK PGRI Bandung. Menampilkan video atau film atau apapun di sini, kita beri wadah di sini, berkreasilah semampu kalian gitu ya. Oke.
Kalau seperti itu, terima kasih kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua media sosial kamu. Jangan lupa juga di tekan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik dari kita. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.